Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, semua yang mendengar suara ini yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah, sehingga banyak orang yang lalai untuk bersyukur atau tidak bersyukur. Sehingga ada nasihat ulama yang mengatakan, awid nafsak ala syukri ni'matil ma'luf. Biasakan diri Anda itu mensyukuri nikmat yang sudah membiasa. Karena kita begitu banyak diberi nikmat oleh Allah, seperti sehat, seperti bisa berbicara seperti saya ini, Anda bisa mendengar. Jangan dikira itu tidak bernilai besar, sangat besar. Harus kita syukuri. Apalagi kita hidup di bulan Ramadan. Kita sudah berkali-kali, alhamdulillah, hidup di bulan Ramadan. Tapi apakah kita sudah memahami bahwa setiap detik Ramadan itu punya nilai yang luar biasa? Maka di bulan Ramadan ini al-a'mal yudha'af. Semua amal ibadah kita ini, apakah sholat, kemudian berzakat, bersodakoh, bersilaturahmi, membaca Al-Quran, semuanya itu pahalanya dilipat gandakan. Dan yang istimewa itu adalah sodakoh, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati ya. Karena memang sodakoh ini perlu melawan nafsu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa sebenarnya manusia ini semua punya sifat kikir. Wa kanal insanu qatura. Itu surat Isra ayat nomor 100. Allah menyatakan begitu. Manusia ini punya sifat kikir. Maka kita untuk bisa menjadi dermawan harus melawan sifat kikir itu. Nah, di bulan Ramadan ini kenapa istimewa? Karena disebut syahrul muasa, bulan kedermawanan. Banyak orang berzakat, banyak orang memberi buka kepada orang yang berpuasa, banyak berinfak dan macam-macam. Maka sebenarnya kehidupan kita di bulan Ramadan ini sudah terkondisikan agar kita menjadi orang yang dermawan juga. Tapi kenyataannya tidak semua orang tergerak. Mungkin ya belum terbiasa bersedekah, mungkin juga tidak tahu bahwa sedekah di bulan Ramadan itu sangat-sangat luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini saat ini menikmati satu kesempatan yang kalau kita melakukan sedekah nanti dilipat gandakan itu pahalanya. Jadi kalau kita sholat juga demikian. Maka saya menganjurkan mari kita berlomba untuk beramal soleh. Sebab itu dianjurkan bahkan digugah oleh Allah agar kita ini bersaing dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Jangan kalah dengan orang-orang yang sudah berbuat baik. Kita juga harus berbuat baik. Dan sedekah ini dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Salat itu sebetulnya cahaya. Kalau orang itu setiap hari wudu, setiap hari salat dengan baik, apalagi salat dengan khusyuk ya, maka kita akan diberi cahaya oleh Allah lahir batin ya. Cahaya robbani di dalam hati kita, cahaya ketika kita ingin melakukan sesuatu itu ditunjukkan oleh Allah mana yang benar. Cahaya ketika kita nanti masuk dimakamkan di kuburan kita. Kalau orang itu membangun sholat, tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang khusyuk. Dan sholat itu berulang kali oleh Allah dalam Al-Quran dipadukan dengan infak atau sedekah. Itu yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Ya? Orang yang baik, yang bertakwa itu membangun sholat dan mengeluarkan zakat. Maka saya akan lebih fokus kepada sedekah ini.
Kalau kita baca surat Al-Munafiqun, ada perintah Allah yang langsung agar kita berinfak. Nah, infak itu bisa zakat, bisa sodakoh, atau bisa kita memberi hadiah. Itu menginfakkan sesuatu, itu mengeluarkan sesuatu. Dan infak itu tidak harus uang. Kita bisa infak ilmu, kita bisa infak tenaga, kita bisa infak waktu. Kalau kita menjadi pengurus masjid misalnya, itu perlu kita infak waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Berinfaklah kalian, hei orang-orang yang beriman, dari apa yang kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Subhanallah. Jadi Allah memerintahkan kita berinfak, lalu diingatkan itu rezeki dari Allah itu. Kalau Anda infakkan, nanti Anda diberi balasan yang luar biasa. Anda akan menikmati itu. Lalu diingatkan, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemput Anda. Apalagi kemarin kita sudah berpengalaman selama 2 tahun ini banyak orang meninggal dunia karena ada wabah corona itu ya. Jadi kita diingatkan jangan sampai terlambat. Soalnya ada orang yang tidak bersedekah, apalagi kalau orangnya kaya, menyesalnya sangat luar biasa. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika sudah menghadapi ajalnya, dia teriak mengatakan, atau mungkin sudah wafat, dia teriak ingin kembali lagi. Kalau saja ajal saya diundurkan sedikit, fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Yang disebut pertama apa? Saya akan sedekah ya Allah, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Kalau belum haji mau haji. Ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Wala yanfa'in nadam. Kalau orang menyesal dan sudah lewat waktunya, tidak ada gunanya. Sebab Allah kemudian menjawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Mustahil Allah akan mengolor waktu ketika ajal itu sudah datang, sebab Allah juga sudah berfirman, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, tidak dimundurkan atau dimajukan sekejap pun, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah kemudian menyatakan, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu secara mendetail apa saja yang kita kerjakan. Pesannya adalah jangan terlambat. Kalau Anda masih sehat, apalagi orang yang punya uang banyak, banyaklah bersedekah. Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sedekah, hartamu tidak berkurang kalau disedekahkan, bal yazdad, tapi tambah. Nah, inilah iman. Kalau kita sudah bisa menundukkan nafsu kita, kita akan bisa menikmati sedekah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.